Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman sekalian kelas PAIS 14 yang saya hormati, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan kembali dan izinkan saya untuk memaparkan serta meresume pembelajaran terkait perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Nah, tapi sebelum saya menyampaikan deskripsi daripada resume pembelajaran perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik, izinkan saya menyampaikan capaian pembelajaran pada materi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Capaian pembelajarannya adalah bagaimana kita bisa menganalisis perkembangan emosi, sosial, spiritual, dan peserta didik, dan juga implikasi daripada perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Nah, adapun untuk sub daripada pencapaian pembelajarannya, yang pertama berkaitan dengan menganalisis definisi perkembangan emosi, sosial, spiritual peserta didik, kemudian juga menelaah karakter daripada perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik, kemudian menguraikan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik, kemudian juga menganalisis implikasi daripada perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Nah, baik, kita langsung saja ke uraian materi. Ya, saya akan mendeskripsikan uraian materi daripada perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Baik, yang pertama yang akan saya deskripsikan adalah berkaitan dengan pengertian perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Nah, tentunya dalam definisi ini akan saya sampaikan yang pertama berkaitan dengan pengertian emosi. Apa itu emosi? Emosi itu adalah perasaan yang ada dalam setiap diri individu, ya. Jadi perasaan yang ada dalam diri individu. Nah, itu emosi seperti itu. Nah, kalau pengertian daripada sosial itu perolehan kemampuan, ya, berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Itu perkembangan sosial, ya. Kalau perkembangan spiritual yaitu aspeknya itu lebih banyak melihat ke lubuk hati, terus riak getaran hati nurani pribadi, dan sikap daripada personal seperti itu, ya. Kayak itu berkaitan dengan deskripsi daripada pengertian spiritual seperti itu, ya. Oke, kemudian masih berkaitan dengan emosi, ada fungsi emosi, ya. Di sini fungsi emosi itulah yang pertama sebagai bentuk komunikasi, yang kedua mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri, ya, terhadap lingkungannya. Maksudnya penyesuaian diri si peserta didik atau si anak terhadap lingkungannya seperti itu. Oke, itu deskripsi resume untuk pengertian perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Saya lanjutkan ke resume yang kedua berkaitan dengan karakteristik perkembangan emosi, sosial, spiritual peserta didik. Nah, di karakter perkembangan emosi ini, ada yang namanya mekanisme emosi. Nah, mekanisme emosi ini masuk ke dalam karakter emosi. Nah, ada beberapa tahapan daripada mekanisme emosi. Yang pertama ada yang namanya
elicitor. Apa itu elicitor? Elicitor itu dorongan berupa situasi atau peristiwa. Itu elicitor ya. Kemudian ada reseptor. Apa itu reseptor? Reseptor itu aktivitas di pusat sistem saraf. Nah, itu reseptor. Jadi aktivitas di pusat sistem saraf. Kemudian ada state. State itu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Nah, itu state. Kemudian tahapan yang keempat ada expression. Ekspresi ya. Jadi terjadinya perubahan pada daerah yang diamati, itu ekspresi. Baik itu yang diamati itu tubuh ataupun anggota tubuh atau apa gitu kan ya. Jadi pokoknya perubahan pada daerah yang diamati itu ekspresi. Ini ada juga yang kelima adalah tahapan experience. Experience itu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya, yang berarti pengalaman emosionalnya seperti ya. Oke, itu mekanisme emosi ya. Kemudian untuk selanjutnya berkaitan dengan karakter daripada perkembangan sosial. Di karakter perkembangan sosial ini ya, itu untuk di perkembangan sosial ini dimulai dari sejak bayi ya, dari sejak bayi. Nah, dan itu berkelanjutan. Jadi tahapannya itu berkelanjutan. Jadi mulai dari 0 sampai 1 tahun itu ada yang namanya trust versus mistrust ya. Nah, jadi percaya dan tidak percaya gitu kan. Nah, kemudian di tahapan 2 sampai 3 tahun ada autonomi versus gitu kan. Itu terjadinya pemberontakan lah. Jadi mulai ada berontak gitu kan. Kemudian 4 sampai 5 tahun itu inisiatif PS Guild. Kemudian 6 sampai 11 tahun itu industri dan inferiority. Ya, jadi bisa mengerjakan tugas atau dia malas mengerjakan tugas gitu kan. Jadi kalau industri, jadi kalau anak ya di tahapan ini ya, anak tahapan 6 sampai 11 tahun. Kalau yang tahapannya udah industri berarti dia sudah bisa ngerjain tugas, bisa mengerjakan sesuatu seperti itu kan. Nah, kalau masuknya ke dalam inferiority itu biasanya bermalas-malasan seperti ya. Oke, nah di usia 12 sampai 18 atau 20 tahun itu ada yang namanya ego identity versus role on fusion, mencari identitas diri lah ya. Tuh, jadi karakter perkembangan sosial masing-masing usia itu berbeda-beda ya. Kemudian untuk selanjutnya karakter yang ada di perkembangan spiritual. Nah, ada tiga. Yang pertama ada yang namanya the fairy tale stage, itu tahapan dongeng ya, tingkatnya mendongeng gitu kan. Kalau yang kedua the realistic stage, itu tahapan kenyataan. Kemudian yang ketiga the individual stage ya, itu tahapan udah sifatnya ke pribadi seperti itu kan, masing-masing seperti itu kan ya. Itu untuk perkembangan spiritual seperti itu. Nah, kembali lagi saya tadi lupa di mekanisme emosi ya. Nah, tadi kan ada 5 mekanisme emosi ya. Nah, yang 5 itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya variabel stimulus, ada yang namanya juga variabel organik, dan juga ada yang namanya variabel personal gitu kan. Formal, bukan personal ya, formal. Kalau variabel stimulus itu berarti rangsangan yang mengakibatkan seorang emosi. Kalau variabel organik berarti perubahan fisiologi ya, yang pada saat dia emosi. Kemudian variabel formal itu berarti tanggapan lah ya. Variabel formal itu tanggapan pada saat dia emosi seperti itu, atau pengalaman persepsi atau persepsi pada saat kondisi dia sedang emosi seperti itu.
Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, emosi, sosial, spiritual peserta didik ya. Oke, untuk faktor yang mempengaruhi emosi itu bisa dipengaruhi keadaan individu sendiri, bisa juga dipengaruhi oleh konflik-konflik dalam proses perkembangan seperti itu ya. Kemudian juga bisa juga faktor lingkungan, itu bisa mempengaruhi perkembangan emosi seseorang gitu kan. Kemudian untuk di faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial itu bisa macam-macam juga, bisa faktor individu, bisa faktor lingkungan keluarga, dan juga faktor di luar rumah. Bahkan juga faktor pengaruh pergaulan sosialnya si anak seperti itu. Nah, kemudian kalau faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual peserta didik ya itu bisa dipengaruhi dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, pergaulan dia sehari-hari, kemudian pergaulan keadaan dia di lingkungan masyarakatnya ya. Kemudian faktor genetik juga bisa, dan juga tingkat pendalaman si anak juga itu bisa mempengaruhi daripada perkembangan spiritual anak. Kemudian teknologi juga bisa mempengaruhi faktor perkembangan spiritual seorang anak seperti itu. Nah itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi daripada perkembangan emosi, sosial, dan spiritual terhadap peserta didik. Kemudian yang terakhir, resume yang terakhir adalah mengenai implikasi daripada perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Nah, implikasinya berarti ya, guru dan orang tua ya tidak boleh membuat jarak sosial. Artinya guru dan orang tua harus dekat dengan peserta didik atau anak seperti itu ya. Kemudian yang kedua, guru dan orang tua harus terampil dalam mengobservasi berbagai karakter, emosi, perilaku sosial, dan juga sikap daripada peserta didiknya seperti itu. Nah, yang ketiga, guru dan orang tua harus memiliki keterampilan dalam mencatat, merekam, kemudian membuat prediksi tentang perbuatan apa yang yang akan menyertai si anak atau si peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir, guru dan orang tua tentunya memberikan nilai-nilai moral ataupun norma yang memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moral dan norma-norma atau etika seperti itu. Nah, itu implikasi daripada perkembangan emosi, sosial, dan spiritual bagi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, itulah resume yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk sebelum ditutup, jadi dari materi yang tadi telah disampaikan, kira-kira materi yang sulit itu menurut saya adalah ya lagi-lagi di implikasi perkembangan emosi ya, implikasinya itu yang agak sulit kalau menurut saya. Jadi materi yang menurut saya sulit itu adalah implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Nah, kenapa sulit? Ya karena harus ada usaha yang benar-benar dalam mencermati, memahami, mengoreksi, dan juga merekam serta mencatat seluruh haliah daripada peserta didik ya, untuk ya biar model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang kita gunakan itu mengena seperti ya, artinya sesuai seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya tentang materi apa yang sering mengalami miskonsepsi, ya menurut saya masih di materi implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Alasannya ya ini kadang suka salah catat, kemudian salah
mengarahkan, maksudnya keliru, suka terjadi kekeliruan atau salah penempatan itu kan, salah menggunakan metode pembelajaran, salah menggunakan strategi pembelajaran. Nah, itu sering terjadi kekeliruan. Kalau itu menurut saya itulah yang sering menimbulkan miskonsepsi dalam materi implikasi perkembangan emosi, sosial dan spiritual peserta didik. Nah, oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bermanfaat seperti itu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf Pak dosen dan juga mohon maaf teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.